ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pintu wahyu sudah ditutup. Menjadi kebohongan besar apabila ada seseorang yang mengaku sebagai nabi mendapatkan wahyu dari Jibril. Dan ada lagi suatu kebohongan apabila seseorang itu mengaku mempunyai khodam malaikat. Jadi tugasnya malaikat bukan menjadi pembantunya manusia. Enak kalau khodamnya malaikat itu ya. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menyampaikan cerita saja. Cerita ini mudah-mudahan tidak membosankan. Cerita yang sudah berulang-ulang. Saya hanya muter cerita saja. Dan mudah-mudahan benar-benar tidak bosan. Karena cerita ini ada dalam Al-Quran. Ceritanya ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu sudah kita baca berulang-ulang. Mudah-mudahan saya membaca Al-Quran, kita ambil cerita ini tidak membosankan buat kita sekalian. Dan dengan cerita ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Karena beberapa peneliti menyebutkan dengan cerita seseorang itu bisa terpengaruh, menjadi mempengaruhi sikap, awalnya mempengaruhi angan-angan, lalu mempengaruhi pola pikir, setelah mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi perilaku, menjadi suatu budaya. Penelitian diantaranya dilaksanakan di Jepang. Di Jepang itu orang tuanya selalu bercerita heroik, kepahlawanan, kerja keras, sehingga orang-orang Jepang itu pekerja keras. Profesor Engineering Imam Robandi itu guru besar ITS, dulu ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah dulu. Sekarang sudah enggak jadi ketua lagi, jadi anggota biasa. Beliau pernah mengirim guru-guru Muhammadiyah dari tingkat SD sampai dengan SLTA ke Jepang. Ceritanya yang sudah pulang dari sana hanya 3 minggu saja. Nah, ceritanya yang sudah pulang dari Jepang. Indonesia dengan Jepang itu ternyata bangkunya sama, kayu. Yang pakai nulis ya sama, petlot, pensil atau pulpen. Bahkan pulpen kita kadang-kadang juga kita pakai dari Jepang. Merek Pilot itu made in Jepang. Ya sudah sama pulpennya.
Bukunya juga kertas, sama mengajarnya sebagian pakai kapur tulis, sebagian pakai whiteboard papannya itu, pakai spidol. Sama ternyata, yang membedakan disiplin dan kerja kerasnya, yang membedakan. Disiplinnya luar biasa, kerja kerasnya luar biasa. Sopir bis itu begitu disiplinnya, penumpang itu tidak boleh menurunkan tas ketika mau membantu. Jangan Pak, jangan. Ini tugas saya, tugas Bapak nunggu saja di sana, nanti dapat tas sendiri-sendiri. Disiplin sekali sopir bis itu. Cara menyalip kendaraan itu disiplin. Luar biasa lah sana ya. Pokoknya banyak ditanya, intinya di sana disiplin. Telah diketahui berawal dari cerita ibu atau ayah kepada anak-anaknya ketika mau tidur. Cerita tentang perjuangan, tentang disiplin, tentang kerja keras gitu ya. Memanfaatkan alam semesta dengan baik, menggunakan waktu dengan baik ya. Padahal mereka agamanya bukan agama Islam, kebanyakan agama Shinto, menyembah matahari. Mengerti wal asr, mengerti wal asr. Itu cerita. Orang tuanya cerita. Mohon maaf, Indonesia itu dulu melegenda cerita kancil. Kancil mencuri timun dan cerdik ngakali temennya. Makanya jangan heran kalau pejabat-pejabat itu banyak ngakali temennya, karena banyak mendapatkan cerita kancil. Itu pinter, itu aku sih itu pinter itu. Karena terpola, karena dari cerita-cerita itu membentuk pola-pola dalam sel-sel saraf. Lalu sel-sel saraf itu bentuknya adalah sinyal-sinyal listrik. Lalu mempola, menyuruh kepada genotip di situ. Ada struktur kimia, ada fisika, ada biologi saling bersatu dalam tubuh manusia. Nah, itulah yang terjadi. Fisikanya adalah gelombang-gelombang suara yang disampaikan oleh orang tua, memancarkan frekuensi-frekuensi tertentu, ditangkap oleh telinga, kemudian diterjemahkan oleh otak. Otak dalam bentuk sinyal-sinyal saraf listrik. Kemudian sinyal saraf itu terbang dalam bentuk ditransfer dalam kimianya di dalam otak, kirim. Lalu diterjemahkan dalam biologi sel. Luar biasa, rumit. Maka saya hari ini hanya akan bercerita saja. Mudah-mudahan cerita itu mempengaruhi hidup kita menjadi lebih baik. Surat Yusuf ayat yang terakhir 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadisan yaftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, cerita-cerita mereka, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, ternyata cerita itu pelajaran bagi orang yang mempunyai akal. Sehingga sebenarnya pelajaran penting dalam sekolah itu adalah sejarah. Sejarah negeri Indonesia itu penting, mestinya wajib diajarkan sekolah-sekolah biar tidak keliru nanti sejarah yang benar seperti apa. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Cerita lagi, Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi cerita yang benar. Al-Quran ini adalah cerita yang benar. Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan wahudan warahmatan liqaumi yu'minun, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu isinya juga banyak cerita. Saya mengawali ceritanya Nabi Nuh alaihi salam. Tidak saya awali dengan ceritanya Nabi Adam yang diprovokasi oleh iblis sehingga keluar dari surga
kemudian hidup di dunia dengan sengsara. Tetapi saya awali cerita ini dari Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata Nabi Nuh itu bukan seorang raja, bukan seorang pejabat, karena ada pemerintahan yang dipimpin rajanya namanya Darmasil. Pemerintahannya bernama Darmasil. Darmasil itu orang yang pertama memeras anggur lalu dibuat minuman memabukkan, sehingga khamr itu bukan hanya zaman sekarang adanya, semenjak rajanya Nabi Nuh sudah ada khamr. Namanya orang coba-coba, karena zaman dahulu luas sekali tanah itu, sedikit yang menguasai. Darmasil ini mencoba, kalau anggur hanya dimakan begitu saja kayaknya nggak asik, maka dicoba-coba dibuatlah anggur merah, membuat minuman arak dari anggur. Itu pertama kali dicoba, kok rasanya berbeda kalau diambil airnya saja. Kalau airnya dibiarkan tumbuh jamur, kemudian diminum lagi beberapa saat, kok berbeda lagi rasanya. Itulah orang yang pertama kali merasakan arak. Darmasil namanya, rajanya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau juga orang yang pertama menciptakan sistem judi. Darmasil, jadi judi itu sudah ada semenjak zamannya Nabi Nuh, berapa ribu tahun yang lalu itu ya, sudah banyak. Jadi kalau orang zaman sekarang itu masih judi, nah itu berarti sudah ketinggalan zaman beribu-ribu tahun yang lalu ya. Kalau orang sekarang masih minum arak, berarti dia ketinggalan zaman sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Sudah ada pencerahan oleh Nabi Muhammad SAW, kok masih minum arak, masih main judi ya. Kemudian beliau juga orang yang membuat baju yang dihiasi dengan emas. Nabi Nuh alaihi salam adalah petani yang ulung, petani yang baik, petani yang hebat. Menanam tumbuh-tumbuhan dengan baik, termasuk ada perintah Allah nanti ceritanya itu menanam pohon yang besar-besar. Menanam pohon yang besar-besar. Nabi Nuh alaihi salam itu keturunan Sis. Sis itu anaknya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian juga sampai turun kepada Nabi Idris. Nabi Idris mempunyai anak lagi nama Mutusyalih. Kemudian punya anak lagi namanya Lami. Lami punya anak namanya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi garisnya begitu. Nabi Nuh ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Waktu itu kaum Nabi Nuh itu sudah lupa dengan agama yang dibawa oleh Nabi Idris. Nabi Idris hanya meneruskan dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengingatkan kepada anak-anaknya supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam cerita kepada anak-anaknya, "Nak, kamu jangan terpengaruh oleh iblis. Bapak sama ibu ini keluar dari surga karena terpengaruh oleh iblis. Hati-hatilah. Di dunia ini banyak-banyaklah bertobat, banyaklah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa kembali kepada surga." Terus itu tutur tinular, kemudian banyak yang lupa kepada anak-anaknya. Karena juga ada keturunan Qabil. Keturunan Qabil, Qabil adalah manusia pertama yang pembunuh. Pembunuh pertama adalah Qabil. Pembenci sesama orang pertama adalah Qabil. Jadi jenengan nggak usah heran kalau misalnya ada orang benci, oh paling si keturunan yang Qabil barangkali gitu ya. Apalagi sama Islamnya kok pegel, nah itu barangkali si enek kecipratan getihe Qabil ya kali gitu ya. Gitu. Ada, nggak usah heran-heran, terlalu terheran-heran karena ada nasabnya ke atas itu. Ada nasabnya Qabil barangkali begitu. Sesama Islam, sesama manusia, apalagi sama Muslim kok pegel-pegelan. Nah itu, nggak usah heran-heran. Mungkin seenak. Nah, kemudian
Karena lupa Allah mengutus Idris. Saya nggak cerita Idris, tetapi Nabi Idris alaihissalam ini tidak terlalu banyak diceritakan tentang dakwahnya. Nah, yang diceritakan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Semakin banyak manusia, semakin banyak orang sudah membentuk pemerintahan waktu itu, karena banyak siapa yang diangkat menjadi raja di sini adalah Damasyir. Karena beliau raja harus diminta dihormati, minta disanjung-sanjung. Pemerintahannya otoriter. Apa yang menjadi kehendaknya harus diikuti. Sebenarnya sepeninggal Nabi Idris alaihissalam ada orang-orang soleh waktu itu. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, senantiasa mengingatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka namanya Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. 4 orang ini adalah orang-orang soleh. Orang soleh itu disanjung-sanjung karena kesolehannya, dipuja-puja karena kesolehannya, tetapi tidak terlalu banyak dicontoh amal perbuatannya. Semakin hari keturunan berganti, cerita bapaknya kepada anaknya agak berbeda, menyimpang-menyimpang. Namanya penyimpangan itu pasti lama-lama meninggalkan garis yang lurus. Garis yang lurus misalnya begini, menyimpangnya sedikit. Semakin hari, semakin lama, menyimpangnya semakin banyak. Nah, penyimpangan inilah dimanfaatkan oleh iblis. Orang-orang yang menyimpang itu dimanfaatkan oleh iblis supaya apa? Membuat patung. Patungnya orang-orang alim tadi. Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr tadi. Dibuatlah patung. Dipuja-puja, disanjung-sanjung, disembah, akhirnya menjadi berhala. Menyembah kepada berhala-berhala. Awalnya orang alim. Awalnya orang alim ini. 4 orang ini. Orang alim ini tidak tahu karena beliau-beliau sudah meninggal. Nah, penerus-penerusnya terus bersikukuh bahwasanya mereka adalah Tuhan-Tuhan. Mereka adalah yang menentukan alam semesta. Mereka lah yang mengabulkan doa, yang berhak diibadahi. Dibuatkanlah patung. Akhirnya turun-temurun menjadi adat, termasuk Raja Damasyir menyembah salah satu Tuhan itu. Mereka menyembah para alimnya. Oh, 5 ya, Wad namanya, ada lagi Wad. Itu disembah. Wadan wala Suwa'an wala Yahud wala Ya'uq wan Nasr. Itu Tuhan-Tuhan sebenarnya orang alim, dibuatkanlah patung-patung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya waktu itu, jangan kamu sembah mereka itu. Jadi lucu, dibuatkan patung, kemudian ditempatkan di tempat sendiri, kemudian disembah. Begitu, patungnya dari batu besar. Lalu Nabi Nuh alaihi salam dakwah kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin ila khamsina aman fa akhadawhumut tufanu wa hum zalimun. Karena sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. 11 Al-Qur'annya. 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang zalim. Ini nanti kita bahas setelah ini. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamanya Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Bukan. 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, begitu ya menyebutnya. Nanti salah nanti. Nabi Nuh tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun.
Begitu bunyi ayatnya. Tidak tahu apa boleh kita sebut 950 tahun karena ayatnya bunyinya begitu. Nuh berkata, "Ya Rabb." Nah, ini setelah lama ya. Bentar, nanti saya bacakan lagi. Nuh menyuruh ke Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah saja, mengesahkan kepada Allah saja. Apa jawaban kaumnya? Kamu ini Nuh mengubah-ubah adat. Bapak-bapak kita itu ya sudah begini. Kok kami disuruh menyembah Allah saja ini? Kamu ini ada-ada saja ini. Barangkali kamu ini kesurupan, atau barangkali kamu ini kena kena kutuk dari salah satu dewa kami katanya. Sehingga kamu itu ngelantur omongannya gitu ya. Wes diejek dan macam-macam segala hal itu diejek Nabi Nuh alaihissalam itu. Dicaci maki, diejek, dilempari kotoran. Lama sekali berdakwah, hanya mendapatkan 80 orang. Karena semakin hari ditindas, disiksa, diintimidasi ya. Ada salah satu pengikutnya atau beberapa pengikutnya dipenjara, ditangkap, dipenjara, disiksa. Ini semenjak zaman dulu itu orang-orang zalim. Al-Quran mengatakan demikian. Jadi surat Al-Ankabut ayat 14, dan mereka adalah orang-orang zalim. Mereka orang-orang zalim. Tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau mengikuti aturannya Allah yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam, tidak mengikuti nabinya, tidak mengikuti risalah Nabi Nuh alaihissalam, maka disebut kaumnya Nabi Nuh itu adalah orang-orang zalim. Kaumnya Nabi Nuh disebut kaum zalim karena tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau ikut Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau kaumnya Nabi Muhammad ya begitu. Kalau nggak mau ikut Allah, nggak mau ikut Nabi Muhammad, kaumnya zalim. Barangkali sama Qur'annya ya. Begitu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim. Nah, kemudian karena kezalimannya itu semakin hari semakin besar, Nabi Nuh ini berdoa. Doanya dahsyat. Doanya dahsyat. Nabi Nuh itu demonya kepada penguasa Damasil, Raja Damasil itu mengajak kepada tauhid. Wahai Raja Damasil, kamu itu punya kekuasaan yang luas, sembahlah Allah. Yang menciptakan alam semesta ini Allah, maka sembahlah Allah. Yang menciptakan dirimu, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan emas yang kau pakai, yang menciptakan makanan buah-buahan yang subur yang kau makan setiap hari adalah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, katanya Nabi Nuh alaihissalam. Dengan sombongnya Damasil menolak dakwahnya Nabi Nuh itu, maka dikatakan zalim. Tidak mau, kamu ini apa-apaan kamu ini. Kamu ini orang miskin. Kamu nggak punya jabatan. Kamu nggak punya kekuasaan, ngapain perintah-perintah saya, nyuruh-nyuruh saya, katanya Damasil itu. Nggak percaya juga. Saya ini punya kekuasaan yang besar, saya mau berbuat apa saja, saya bisa. Kamu apa? Karena Nabi Nuh tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, Nabi Nuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sabar berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluh nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Rabbul Alamin, ya Allah. Kau yang menguasai alam semesta, ya Allah. Kau yang menguasai manusia, ya Allah. Kau yang menggerakkan seluruh potensi alam semesta dalam milik-Mu, ya Allah. Aku tidak sanggup sudah, ya Allah, gitu. Sudah beratus tahun aku berdakwah kepada kamu, aku tidak sanggup, ya Allah. Katanya dalam surat apa ini? Dalam surat Nuh ya. Qala, Nabi Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, ya Rabb saya,
Sesungguhnya aku telah menyeru kepada kaumku malam dan siang, berdakwah kepada mereka, menyeru supaya menyembah kepadamu ya Allah malam dan siang. Malam taklim, siang taklim, malam taklim, siang taklim, ngajak mereka ngaji ya Allah, nggak ada yang melok. Mengajak mereka sholat ya Allah, nggak ada yang sholat. Katanya, falam yazidhum du'ai ila firar. Maka seruanku itu hanyalah menambah kepada mereka lari. Lari dari apa? Lari dari kebenaran. Semakin hari semakin bengis sistemnya dengan sistem hawa nafsu Nabi Nuh. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutup bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Sudah enggak pernah mau. Kalau sekarang dikirimi WA langsung dihapus. Zaman dulu dikirimi ada surat langsung ditutup telinganya, tinggalkan semuanya, enggak mau. Siapa yang bicara? Nuh, jangan didengarkan. Sudah enggak mau. Kemudian sungguh aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Setelah menyeru dengan sembunyi-sembunyi, menyeru dengan terang-terangan, semakin hari dengan dakwah terang-terangan semakin diintimidasi. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam, terus menyeru maksudnya. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, aku sudah sedemikian, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Nggak sanggup sudah. Maka Nabi Nuh alaihi salam pada titiknya, karena sudah semakin hari intimidasi semakin kuat, maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Rabb, kalau sudah begini saya serahkan semuanya kepadamu. Ya Rabb, jangan engkau biarkan seorang pun di antara mereka, orang-orang kafir itu, tinggal di atas bumi. Artinya dibinasakan. Doa seorang nabi ini, doa yang dahsyat. Ya Allah, mereka sudah zalim, ya Allah, mereka tetap kafir, ya Allah, binasakan semuanya orang kafir itu, orang zalim itu jangan disisakan di atas bumi ini, ya Allah. Itu sudah nangis Nabi Nuh, bercucuran air matanya. Doa seorang nabi. Maka Allah mengilhamkan Nuh, kalau begitu sudah tanamlah pohon-pohon yang besar. Dikisahkan Nabi Nuh alaihi salam menanam pohon yang besar. Pengikut-pengikutnya rajin setiap hari merawat pohon-pohon itu. Dikisahkan menanam pohon itu umurnya 30 atau 40 tahun. Ngenteni tuanya pohon. Coba bayangkan betapa sabarnya. Menunggu pohon itu tua kira-kira 40 tahun. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala, tebangi pohon-pohon yang kau tanam itu. Buatlah perahu yang besar. Begitu Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat perahu yang besar dari pohon-pohon itu, semakin ejekan dari orang-orang kafir, orang-orang zalim semakin parah. Ditertawakan, apalagi membuat perahunya di bukit. Sungguh tidak masuk akal. Nuh sudah semakin gila, katanya orang-orang kafir itu. Pengikut-pengikutnya sudah semakin gila. Mana ada membuat perahu di atas gunung. Lihat itu, gila, sudah semakin gila. Tiap hari dilempari kotoran, dicaci maki. Konon disebutkan, ada yang menyebut membuat perahunya, ada yang menyebut 36 tahun, ada yang menyebut 70 tahun. Hampir setara dengan membuat Candi Borobudur 70 tahun. Membuat Candi Prambanan 80 tahun, bukan semalam. Nah, ini cerita lagi nih, cerita-cerita yang beredar. Candi Prambanan itu dibuat dalam satu malam oleh Bandung Bondowoso. Kurang siji patunge, Roro Jonggrang dadekne patung. Nah, cerita lagi ini, kan cerita tidak benar ini. Coba baca sejarah yang bener lah.
Mosok gawe watu ngono kok duwiluk men piye lek natai gitu ya. Itu 80 tahun jamaah sekalian. Candi Prambanan itu yang benar 80 tahun. Kok bisa beredar? Siapa? Ternyata sumbernya dari Belanda. Memang dihalusinasi begitu rakyat Indonesia ya oleh Belanda itu. Tapi saya tidak menyalahkan Belanda sekarang, tapi memang zaman dulu begitu. Nabi Nuh melanjutkan, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Sesat. Jangan sampai ada yang tersisa ya Allah. Mereka kalau ada orang-orang kafir satu saja, mereka akan tersesat. Akan menyesatkan manusia dari jalanmu ya Allah. Dikabulkan doanya. Kalau orang sekarang mungkin ada orang alim dan abid, dia ilmunya tinggi, ibadahnya sangat baik, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari ketenaran. Ketika beliaunya berdoa, ini berhati-hati ini. Berhati-hati kalau beliau berdoa, apa yang beliau ucapkan. Kalau beliau minta kehancuran, wah bahaya. Barangkali bukan hanya orang-orang zalim yang akan terkena, orang beriman mungkin akan terkena imbasnya kalau tidak segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dengan orang-orang yang beriman, orang yang tawadu, orang yang ilmunya tinggi, orang yang tawadu, orang yang tidak sombong ya. Persaudaraannya sangat baik kepada kaum muslimin, berkasih sayang kepada kaum muslimin, tegas kepada orang kafir. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Maka dari itu kata Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal atau masih hidup, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Doa yang sangat mengerikan. Habiskan ya Allah. Kalau masih ada orang kafir, nanti lahir anak-anak kafir, lahir anak-anak yang akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Wah, doa Nabi Nuh itu. Doanya enggak 1 hari Pak. Bapak Ibu, nunggu tanduran aja 40 tahun. Doanya Nabi Nuh itu bertahun-tahun. Kadang kita ini munajat tuh seminggu, ya Allah, saya kok enggak dikabul-kabulkan, padahal sudah berdoa ya Allah, sudah tahajud, saya seminggu. Kesusu aja. Terus berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Allah pasti mengabulkan doa hambanya dan memberi yang terbaik terhadap hambanya itu. Allah yang maha tahu. Mengapa Allah mengabulkan doa Nabi Nuh? Karena Allah tahu. Mengapa Allah belum mengabulkan doa kita? Allah tahu. Karena Allah itu Rabb, Rabbul Alamin dan Rabbun Nas. Allah itu Rabb semesta alam dan Rabb manusia. Menciptakan alam semesta, memelihara alam semesta, menguasai alam semesta, memiliki alam semesta, mengatur alam semesta. Allah yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala, memiliki, mengatur, menguasai manusia, Allah Subhanahu wa taala, diatur. Makanya kalau kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri, itu artinya beliau mengatur seluruh hamba-hambanya. Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku atau kapal maksudnya, dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Allah alam yang dimaksud dengan ibu bapaknya yang mana kita tidak tahu. Yang jelas istrinya ikut tenggelam karena kafir, menjadi contoh orang yang didampingi, manusia yang didampingi orang yang terbaik, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut
adalah orang-orang yang kafir. Naudzubillah. Didampingi orang yang beriman, tetapi dia menjadi orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang sangat lebat. Bukan hanya hujan biasa. Hujan itu dibarengi dengan angin kencang. Petir menyambar-nyambar. Disebutkan bahwasanya hujan itu selama 40 hari. Beberapa hari yang lalu hujan 3 hari saja sudah banjir di mana-mana. Di Cina kabarnya demikian, hujannya 3 hari setara dengan hujan 1 tahun. Saking derasnya itu. Bagaimana kalau hujan 40 hari? Nabi Nuh alaihissalam, petir menyambar-nyambar. Siapa yang menggerakkan mendung-mendung itu? Allah. Karena Allah Rabbul Alamin, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat mudah menggerakkan yang begitu besar, mendung yang begitu besar, gitu ya, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibuatlah banjir seluruh dunia itu selama 150 hari. Tidak ada yang enggak tenggelam. Gunung saja tenggelam. Dulu ada gedung-gedung. Makanya wallahu alam apakah ada pesawat terbang apa tidak. Karena Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah, membuat perahu di atas gunung, kemudian kaumnya mengejek di atasnya. Sambil di atasnya mereka mengejek Nabi Nuh, begitu bunyinya. Nah, kalau di atasnya kira-kira naik apa kira-kira? Zamannya Nabi Nuh itu ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita. Rakyatnya Damasil, termasuk Nabi Nuh itu Damasil, itu mendukung rajanya, mendukung perbuatan zalim. Nah, perkembangan waktu, rakyat yang zalim tadi ikut mendukung zalim, rakyat yang kafir dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, bulan, tahun berganti tahun, beratus tahun berlalu, generasi Nabi Nuh berkembang dengan baik. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperlihatkan bahwasanya godaan iblis itu begitu besar. Padahal Nabi Nuh sudah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, orang kafir sudah dibinasakan. Dan betul sudah dikabulkan. Tinggal orang-orang beriman. Nabi Nuh dan keluarga orang beriman tinggal di situ. Ternyata keturunan-keturunan mereka pun ada yang menjadi orang-orang kafir. Godaan iblis begitu besar. Bayangkan Pak, Bu. Sudah tinggal orang beriman pada waktu itu. Keturunannya ada orang kafir. Mengapa kita bisa ceritakan itu? Karena keturunannya itu nanti pada pemerintahan namanya kaum Ad oleh Raja Sadat. Raja Sadat setelah lama kemudian ada raja pengganti generasi baru itu namanya Raja Sadat. Raja Sadat itu memerintah dengan bengis, bukan hanya zalim, tapi bengis. Siapapun yang tidak mau tunduk kepada Raja Sadat bersama pembantu-pembantunya dibunuh, membunuh di mana-mana. Berkembang biaknya kan di mana-mana, tidak hanya di daerah situ saja. Berkembang manusia sudah berbagai tempat, jauh, melampaui jauh. Maka Raja Sadat ini menuju ke berbagai tempat itu harus tunduk kepada Raja Sadat. Raja Sadat dikaruniai bersama waktu itu namanya kaum Ad. Kaum Ad dikaruniai postur tubuh yang bagus. Yang laki tampan-tampan, besar, gagah. Yang perempuan cantik-cantik.
tinggi besar orangnya, kuat-kuat. Tetapi mereka zalim. Orang yang beriman waktu itu juga menjadi Tuhan, penerus Nabi Nuh. Kemudian lama ada orang-orang yang beriman, diantaranya bersama Somud, Soda, dan Al-Haba. 3 orang beriman ini pada masanya pemerintahan Raja Sadat dijadikan Tuhan-Tuhan, sama seperti zaman Nabi Nuh. Ini setelah berlalu kira-kira 2000 tahun. Lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala kasih sayang karena mengatur alam semesta supaya baik, dikirimlah manusia pilihan namanya Hud. Namanya Hud. Wahai Hud, ingatkan kaum Ad itu, mereka sudah diberi karunia yang banyak, pertaniannya pandai, arsiteknya pinter, Pak. Sampai zaman sekarang belum ada yang bisa meniru kecanggihan arsitektur kaum Ad. Memahat gunung sehingga menjadi istana-istana. Batu cadas yang keras jadikan istana. Taman-taman kotanya sangat indah. Sampai hari ini belum ada yang menyaingi keindahan taman kaum Ad. Bagus sekali. Tetapi mereka tidak mau menyembah Allah karena penyimpangan. Orang alimnya lagi-lagi, orang alimnya jadikan Tuhan, namanya Somud, Soda, dan Al-Haba. Disuruh oleh Nabi Hud alaihi salam supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Katanya. Apa jawabannya? Ya Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Apa buktinya Nabi Hud? Kamu itu kalau kamu utusan Allah Subhanahu wa taala, apa buktinya kalau Tuhan-Tuhan kita ini salah? Apa buktinya kalau adat-adat kita ini salah? Buktikan. Jangan mengulang kata-kata orang kafir ini ya. Jangan mengulang kata-kata orang kafir zamannya Nabi Hud ini. Apa buktinya? Katanya. Minta bukti. Nabi Hud alaihissalam orang yang tidak berkuasa, orang yang tidak mampu. Maka dari itu mereka terus menyembah kepada sesembahan ini. Orang alimnya disembah-sembah. Zamannya Nabi Hud ini. Nabi Hud tidak mampu apa-apa. Maka Nabi Hud bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Nuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah menyeru kepada mereka supaya mereka menyembah kepadamu, supaya mengikuti ajaranku, kata Nabi Hud alaihissalam. Tetapi mereka menentang, menolak dengan keras, tidak mau mengikuti Nabi, enggak mau mengikutiku dan tidak mau mengikuti perintahmu. Ya Allah, hanya menyembah kepadamu, enggak mau. Mereka tetap menyembah kepada berhala-berhala itu, ya Allah. Mereka tidak akan pernah mempercayai Nabi Hud alaihissalam. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuka-pemuka itu diabadikan kata-katanya dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 66. Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Jadi Nabi Hud dianggap orang yang kurang akal, tidak waras. Nabi kita Nabi Muhammad pun ketika berdakwah juga dianggap kurang waras, gila, kesurupan jin. Ternyata sama. Orang yang menyeru jalan yang lurus, akidah yang lurus, mencegah syirik, dianggap orang yang kurang akal. Nah, kalau menemui ya nggak usah heran, itu sudah ada semenjak zamannya Nabi Nuh, semenjak zaman Nabi Hud sudah ada. Panjenengan nggak usah heran. Wong saya ini loh menyeru kebenaran kok dianggap gila, nggak waras, nggak usah heran.
Sudah ada semenjak Nabi Nuh, Nabi Hud. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Hud alaihi salam, berikan mereka peringatan bahwasanya azab Allah itu dekat. Ada pemangku agama, kalau sekarang mungkin menteri agama ya, Raja Sadat itu mempunyai tokoh agama. Tokoh agama ini disuruh mengajak beberapa orang untuk berdoa. Untuk berdoa. Kemudian tokoh agama ini berdoa, tidak tahu apa yang diucapkan. Karena setelah mereka mengejek Nabi Hud, mereka tidak mau mengikuti seruan Nabi Hud, Allah kirimkan kepada mereka peringatan berupa kemarau panjang 3 tahun. 3 tahun kemarau panjang. Mereka menyalahkan Nabi Hud, ini gara-gara Tuhanmu, gara-gara kami disuruh menyembah Allah ini jadi kekeringan 3 tahun katanya orang kafir ini. Nah kemudian Raja Sadat ini menyuruh kepada pembantunya yang ahli agama itu, katanya ahli untuk berdoa. Kemudian dia berdoa orang itu. Dalam doanya orang itu mendengar suara, akan aku datangkan kepada kalian hujan, lalu akan aku kirimkan mendung terlebih dahulu, pilihlah. Aku akan berikan salah satu dari 3 pilihan. Mendung itu berwarna putih, berwarna kuning atau merah jingga, atau berwarna hitam. Pemangku agama ini memilih berwarna hitam. Dia berpikir mendung yang berwarna hitam itu nanti akan menurunkan hujan lebat. Dengan hujan lebat itu tanaman mereka akan subur kembali seperti sedia kala. Maka dia mengatakan, aku pilih mendung yang lebat. Pulanglah mereka. Nah, ketika itu belum juga turun, tetapi ketika bangun pagi, wajah mereka berubah kuning. Loh, kok wajah kami berubah kuning? Itu orang-orang kafir, orang-orang dolim itu bangun pagi, wajahnya berubah kuning. Besoknya lagi wajahnya berubah merah. Orang-orang kafir nih memerah wajahnya. Awalnya kuning-kuningan gitu wajahnya. Lalu besoknya lagi berwarna merah. Besoknya lagi hari ketiga. Jadi hari Kamis, itu bangun paginya hari Kamis ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Ketika bangun hari Kamis, orang-orang kafir kaum Ad ini bangun tidur wajahnya menjadi kuning. Ketika hari Jumat wajahnya menjadi merah. Ketika hari Sabtu bangun pagi wajahnya menghitam. Tapi mereka tidak peduli. Hari Sabtu, Kamis kuning, Jumat merah, Sabtu hitam, hari Minggu mendung bergumpal-gumpal datang. Angin mulai berhembus. Mereka bersukaria di halaman, di lapangan, di sawah, di bukit, di kebun. Mereka bersukaria, senang, bersenang-senang mereka. Awalnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ternyata mereka menghibah-hibah, mereka meminta-minta agar diturunkan hujan. Awalnya mereka adalah orang-orang yang kuat. Awalnya mereka adalah orang yang paling tampan, paling ganteng, paling cantik. Tetapi mereka berperilaku sangat buruk, menindas, memeras, merampok pejabat-pejabatnya itu ya. Sehingga seluruh tanah waktu itu menjadi kekuasaannya Sadat atau kaum Ad.
Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan azab karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya subur-subur, mereka ahli pertanian. Negerinya subur-subur, ternaknya gemuk-gemuk. Istananya banyak, bentengnya banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab karena mereka tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi tanah subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, tetapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau memurnikan imannya, membuat tandingan-tandingan sembahan itu. Sudah dikirimkan Nabi Hud supaya beriman. Kaum itu ternyata mereka malah menentang Nabi Hud itu. Maka pada hari Minggu itu, hari Ahad itu, datanglah awan. Awan itu seakan-akan merupakan hujan yang akan memberi manfaat. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Hud bersama orang-orang yang beriman, tinggalkan negeri itu, karena akan aku musnahkan negeri itu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan angin itu, awan itu membawa angin yang sangat dingin. Sangat dingin. Jadi mendung yang pekat itu tidak menurunkan hujan, tetapi membawa angin yang sangat dingin, berhembus. Siapa saja yang kena angin itu beku, kemudian lapuk. Bayangkan jamaah sekalian, kalau corona seiso, bukan saya mengajarkan corona, bukan. Ini azab Allah kepada orang kafir zaman Nabi Hud itu mengerikan. Tidak nunggu besok, saat itu angin itu datang sangat dingin, berhembus mengenai makhluk hidup. Maka disebutkan seakan-akan mereka seperti pohon kurma yang tumbang, dan seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di negeri itu. Jadi terkena angin yang dibawa mendung tadi itu, beku, lapuk, langsung sudah nggak ada bekasnya. Betapa mengerikannya dan betapa sakit proses pencabutan nyawa ketika membeku, luar biasa. Siksaan yang luar biasa. Apa pasalnya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Sombong, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Kisah Nabi Nuh dan kisah Nabi Hud. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pula bahwasanya tubuh mereka menjadi serbuk. Kena angin, tubuh mereka menjadi serbuk. Di masa pandemi, di masa corona, kita banyak-banyak berintrospeksi diri. Seharusnya ketika Allah mengingatkan bencana seperti ini, masjid-masjid penuh. Seharusnya. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Kau kirimkan makhluk yang kecil namanya virus. Dulu zaman Nabi Nuh Kau datangkan banjir bandang. Nabi Hud Kau datangkan angin yang mematikan dan lain sebagainya. Terus cerita-cerita itu. Hari ini Kau datangkan virus yang kecil yang tidak kelihatan. Ya Allah, saya harus banyak-banyak sujud kepadamu ya Allah. Para ibu-ibu mengingatkan suami-suaminya, anak laki-lakinya, supaya sholat berjamaah di masjid. Diusahakan 5 waktu. Bapak-bapak mengajak kepada anak-anak laki-lakinya untuk bisa sholat berjamaah di masjid, supaya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mengupayakan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya sholat jamaah ditingkatkan kepada ibadah-ibadah yang lain, yang wajib-wajib yang diutamakan, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, diulang-ulang cerita-cerita dalam Al-Quran ini